Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan rancangan kami yang berjudul Raistig Thermoelectric Generator, yaitu sistem pemanenan energi panas sekam padi berbasis termoelektrik dan kontrol pendinginan adaptif. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, terdiri dari Rahel Tahira, Sasili Syifensia, Muhammad Imam Gading, dan Alif Tazaka Ramadan. Pada rancangan ini, kami berfokus pada bagaimana panas dari pembakaran sekam padi itu dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik, sekaligus bagaimana temperatur tank dapat dikontrol agar kinerjanya lebih optimal. Sebelum masuk ke solusi yang kami tawarkan, ada beberapa permasalahan yang menjadi dasar dari rancangan Raistig ini. Yang pertama adalah masalah pemanfaatan sekam padi. Sekam padi cukup melimpah, tapi pemanfaatannya sebagai sumber energi listrik masih belum optimal. Padahal sekam ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber panas melalui proses pembakaran biomasa. Masalah kedua adalah kondisi suhu. Suhu di pembakaran sekam itu bisa berubah-ubah. Perubahan ini itu akan mempengaruhi perbedaan temperatur pada tank, sehingga listrik yang akan dihasilkan juga bisa tidak stabil. Dan pun temperatur yang terlalu tinggi juga itu bisa meningkatkan resiko overheating pada modul tank. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendinginan dan pemantauannya. Pada penelitian sebelumnya, pendinginan masih banyak menggunakan metode pasif atau pengaturan manual. Pemantauan suhu dan performa listrik secara real time itu belum menjadi fokus utama. Jadi dari tiga masalah ini kami melihat perlunya sistem yang bukan hanya memanfaatkan panas sekam untuk menghasilkan listrik, tapi juga bisa membantu mengatur pendinginan dan memantau kondisi sistem secara langsung. Dari pemanfaatan tersebut, kami menawarkan Raistig sebagai solusi. Yang pertama itu kami memanfaatkan sekam padi sebagai sumber panas melalui proses pembakaran biomasa. Yang kedua, panas tersebut bakal dimanfaatkan oleh tank, dan kemudian si tank akan mengubah perbedaan temperatur antara sisi panas dan sisi dingin menjadi energi listrik. Selanjutnya, kami menggunakan kontrol pendinginan adaptif. Jadi, si pendinginan pada sisi dingin tank itu bukan hanya berjalan secara manual, tapi kecepatannya dapat disesuaikan berdasarkan kondisi temperatur. Kemudian kondisi sistem itu bakal dipantau secara real time menggunakan IoT. Parameter yang dipantau itu meliputi temperatur serta parameter kelistrikan, misal tegangan dan arus. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perangkat berdaya rendah. Setelah mengetahui solusi yang kami tawarkan, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana Raistig ini bekerja sebagai satu sistem. Yang pertama itu dimulai dari pembakaran sekam padi, itu akan menghasilkan panas, kemudian dimanfaatkan oleh si tank. Pada tank, perbedaan temperatur antara sisi panas dan sisi dingin akan menghasilkan energi listrik. Kemudian temperatur pada tank itu dibaca menggunakan sensor suhu DS18B20, di mana data temperatur ini itu akan digunakan oleh si ISP32 sebagai dasar untuk atur sistem pendinginan. Selain temperatur, kami juga menggunakan INA219 untuk mengukur tegangan dan arus listrik yang dihasilkan tank. Dari parameter itu, daya listrik yang dihasilkan bisa diketahui. Berdasarkan kondisi temperatur ISP32, si ISP32 itu akan mengatur kecepatan kipas untuk membantu menjaga temperatur sisi dingin tank itu tetap pada kondisi yang sesuai. Data dari sistem, misal suhu, tegangan, arus, itu dikirim melalui IoT sehingga kondisi dari performa Raistig itu bisa dipantau secara real time. Energi listrik yang dihasilkan itu bisa disimpan dan nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan perangkat berdaya rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah saya akan menjelaskan literatur review dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan Raistig. Nah, di sini kami melakukan membaca 12 penelitian. Yaitu pertama bisa kita lihat ini penelitian pertama tentang penerangan PKL, yang dimana metode yang digunakan itu pada jurnal ini kompor bracket sekam padi plus TEG SP1848 pendinginan aktif atau kipas DC konstan. Nah, hasilnya itu dia pada jurnal ini dia berhasil menyalakan lampu jalan mikro secara mandiri. Penelitian kedua itu tentang listrik mandiri desa Malintang. Metode yang digunakan itu tungku sekam tradisional plus multimodul TEG, pendinginan dan pendinginan pasif atau water block manual. Hasilnya itu penyediaan listrik darurat untuk wilayah pedesaan terpencil. Selanjutnya itu kipas otonom kompor 2014, jurnal 2014, yang dimana metode yang digunakan itu kompor sekam TEG pendinginan regeneratif atau self powered kipas tanpa baterai.
Hasilnya itu kipas berputar otomatis untuk sirkulasi oksigen pembakaran. Nah, selanjutnya untuk penelitian keempat yaitu tentang thermoelectric power generation from biomass cook stove, waste heat to energy conversion. Metodenya itu menggunakan kompor biomasa TEG HZ9 sistem pendinginan. Hasilnya itu TEG mampu mengubah panas buangan kompor biomasa menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan kipas, kompor, lampu LED dan kebutuhan listrik sederhana lainnya. Selanjutnya tentang the design, development, and performance evaluation of thermoelectric generator integrate forced draft biomass cook stove. Nah, metode ini dia menggunakan kompor biomasa forced draft, TEG, dan sistem pendinginan. Hasil yang didapatkan di jurnal ini itu sistem TEG yang terintegrasi pada kompor mampu memanfaatkan panas dari proses pembakaran biomasa untuk menghasilkan energi listrik sekaligus mendukung pengoperasian. Selanjutnya tentang thermoelectric power generation from biomass cook stove. Jurnal ini di tahun 2010 yang dimana metode yang digunakan itu kompor biomasa, TEG, dan sistem pendinginan pada sisi dingin. Nah, hasil yang didapatkannya itu panas yang dihasilkan kompor biomasa dimanfaatkan oleh TEG untuk menghasilkan energi listrik. Listrik tersebut kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik sederhana seperti menyalakan kipas atau lampu. Nah, selanjutnya penelitian ketujuh yaitu tentang studi pemanfaatan panas buangan kompor biomasa dengan menggunakan generator termoelektrik. Metodenya itu kompor biomasa plus dia juga menggunakan TEG pendinginan sisi dingin. Hasilnya itu tegangan dan arus meningkat saat temperatur meningkat dan menunjukkan pengaruh temperatur terhadap output TEG. Selanjutnya tentang penerapan termoelektrik generator sebagai peniup udara pada kompor gasifikasi biomasa sekam padi tipe kontinu. Metode yang digunakan dia kompor gasifikasi sekam padi dan 4 unit TEG dan juga menggunakan kipas. Nah, hasilnya itu TEG mampu menghasilkan listrik untuk menggerakkan kipas dan sistem mandiri tanpa listrik eksternal. Selanjutnya tentang pemanfaatan panas buang kompor biomasa sebagai penghasil energi listrik menggunakan generator termoelektrik. Nah, metode yang digunakan dia menggunakan kompor biomasa Vortex 10 TEG yang disusun secara seri. Hasilnya itu output rata 0,62 volt dan 1,12 ampere. Beda temperatur dan jumlah TEG mempengaruhi output dan output masih bergantung pada temperatur. Nah, selanjutnya penelitian tentang performance analysis of a thermoelectric generator integrate into a biomass stove using a continuous cooling system. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu kompor biomasa, TEG, water block, thermocouple, pompa, dan radiator. Hasilnya itu maksimum 2,14 volt, 0,21 ampere, dan 0,47 watt. Pendingin air esnya menghasilkan theta T hingga 54,07 derajat Celcius. Selanjutnya tentang studi of combined rice hose gasifier thermoelectric generator. Metode yang dia gunakan yaitu rice hose gasifier, TEG untuk pemanfaatan panas pembakaran. Hasilnya itu TEG menghasilkan daya hingga 3,9 watt dan sistem pembuktian panas dari gasifier sekam padi dapat digunakan untuk pembangkitan listrik. Nah, selanjutnya itu yang terakhir tentang waste to energy Arduino based thermoelectric energy harvesting. Metodenya itu TEG plus sensor temperatur, sensor asap, kipas, Arduino, dan juga menggunakan relay. Hasil yang didapatkan dari jurnal ini, temperatur dipantau dan kipas dikontrol berdasarkan kondisi temperatur sistem pengintegrasikan permanen, energi monitoring, dan kontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk slide 11 yaitu celah riset dan posisi inovasi berdasarkan literatur review sebelumnya. Di sini kami membandingkan sistem konvensional dengan sistem rice tech yang kami kembangkan. Pada sistem konvensional, kipas pendingin umumnya bekerja dengan kecepatan statis, sehingga sangat boros energi. Selain itu, sistem konvensional sangat rentan mengalami kerusakan atau overheating saat suhu pembakaran sekam padi melonjak ekstrim, serta pemantauan yang masih bersifat manual tanpa adanya data kelistrikan yang terintegrasi secara digital. Sebagai solusinya, Rice-Tech kami menggunakan microcontroller ESP32 sebagai otak kendali adaptif otonom. Kipas pendingin kami akan bekerja secara dinamis merespon kondisi suhu dingin secara nyata agar gradien temperatur selalu optimal. Seluruh performa daya kelistrikan ini juga dapat divisualisasi secara langsung dan seketika, yaitu real time, melalui dashboard IoT. Next. Selanjutnya pada slide 12, kami melakukan competitive audit agar untuk mengevaluasi parameter teknis kapasitas fisik
dan kendala operasional dari berbagai perangkat generator TEC. Yang pertama ada TEC 10 watt 01 IP Power Tower menghasilkan daya puncak hingga 10 watt dengan rentang tegangan 1,2 volt hingga 12 volt DC. Bodi perangkat ini menggunakan material aluminium anodisasi tebal yang tahan korosi. Namun sistem pendinginnya masih mengandalkan heatsink pasif bersilit tinggi tanpa bantuan kipas elektrik. Yang kedua ada Solo Stove Light Pro, berfungsi sebagai lentera otonom dengan kecerahan LED hingga 200 lumen dan daya tahan baterai internal hingga 8 jam. Alat ini aktif pada suhu kompor 150 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius dan dilengkapi dengan tatakan besi cor cast iron tripod khusus demi keamanan pengguna. Yang ketiga ada air cooled generator. Memiliki kapasitas daya tinggi hingga 30 watt pada tekanan stabil 12 volt DC. Sistem ini sangat kokoh dengan bodi logam cor standar industri dan sudah menggunakan pendingin aktif berupa kipas DC otomatis penurun suhu bertenaga mandiri self-powered. Next. Baik, pada slide 14 ini masih sama. Yang pertama ada biomass stove with a 5 watt tech. Merupakan kompor biomasa portable yang memanfaatkan panas pembakaran dengan sistem pendingin terintegrasi untuk menghasilkan listrik daya rendah bagi ponsel dan powerbank. Yang kedua ada kompor sekam padi terintegrasi pembangkit listrik termoelektrik, memanfaatkan pembakaran sekam padi langsung melalui beberapa modul tech yang disusun secara seri dengan pendingin sisi dingin untuk menyuplai lampu penerangan dan pengisian daya ponsel. Yang ketiga, pembangkit listrik termoelektrik pada kompor biomasa dengan variasi bahan bakar, menempelkan modul tech langsung pada dinding tungku kompor biomasa untuk menjalankan fungsi ganda, yaitu memasak sekaligus menghasilkan listrik 12 volt DC menggunakan prinsip efek seatback. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di slide ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu BioLite Com Stove 12 yang mana menghasilkan daya hingga 3 watt dengan bobot sekitar 935 gram. Terus menggunakan kipas internal 4 tingkat untuk membantu pembakaran dan mengurangi asap. Kemudian alat selanjutnya adalah Tech Stove, yang mana menghasilkan daya sekitar 5-10 watt dengan bobot sekitar 5,2 kg. Yang mana menggunakan teknologi termoelektrik untuk menghasilkan listrik dan panas pembakaran. Terus termodinamik Tech BS 5 watt sampai 5 volt 1 biomass stove, yang mana menghasilkan daya 5 watt atau 5 volt dengan bobot sekitar 4,5 kg. Menggunakan Tech fan head cooler, kolektor dan heat sink untuk pembangkit listrik dan pendingin. Slide selanjutnya. PowerPort V thermoelectric generator, yang mana menghasilkan daya hingga 5 watt dengan kapasitas sekitar 1,4 liter. Sistem yang digunakan menggunakan tech untuk mengubah panas kompor menjadi listrik yang dapat digunakan melalui USB. Terus alat selanjutnya EcoFan Air Max, yang mana menghasilkan aliran udara hingga 175 CFM dengan rentang kerja 85-345 Celcius. Menggunakan panas kompor untuk menghasilkan listrik yang menggerakkan kipas secara otomatis tanpa baterai atau kabel. Terus selanjutnya ada Acme Star Rice Hook Gas Stove, yang mana menggunakan sekitar 600-900 gram sekam padi sebagai bahan bakar dan memiliki kapasitas hingga 25 kg. Menggunakan teknologi gasifikasi sekam padi dengan kipas untuk menghasilkan panas dari sekam secara berlebihan. Next. Analisis kesenjangan pasar dan posisi inovasi Rice Tech, yang mana satu sistem pendingin konstan memboroskan konsumsi listrik. 2. Elemen tersegel rapat atau rendah perbaikan, yang mana modul tech internal dan sirkuit dikemas mati dalam blok logam sehingga jika rusak satu modul harus diganti satu unit utuh. Terus ketiga, ketiadaan monitoring real time. Tidak ada sensor elektrik atau visualisasi data untuk mengetahui fluktuasi daya yang dihasilkan secara seketika.
Terus solusinya kontrol pendingin aktif adaptif menggunakan mikrokontroller ESP32 untuk mengatur kecepatan kipas secara otomatis sesuai fluktuasi suhu. Terus integrasi IoT dan proteksi, menyediakan dashboard monitoring parameter elektrik atau thermal secara real time, sekaligus notifikasi pengamanan suhu ekstrim. Slide selanjutnya. Kesimpulan dan dampak proyeknya, yang mana nilai ekonomis memberikan nilai tambahan tinggi dengan mengubah limbah sekam padi yang terbuang menjadi aset penghasil energi pintar. Terus kemudian kemandirian energi, menyediakan sumber jatuh daya listrik menjadi mandiri yang tangguh untuk menyuplai perangkat esensial dari daerah terpencil atau bencana. Terus target SDG 7.2 berkontribusi nyata meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan seperti EBT dengan memaksimalkan potensial kearifan lokal. Next.